Dan yang paling penting, sahabat perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Riwayat yang pertama yang benar. Riwayat yang kedua itu jangankan secara referensi, secara logika normal kehidupan di zaman itu tidak diterima, apalagi logika agama. Logika di zaman itu wanita tidak punya hak bicara. Mereka itu baru keluar dari zaman jahiliyah yang bahkan istri dari ayah, ibu tiri, itu bisa dikuasai oleh anak tirinya. Apalagi seorang anak perempuan. Mereka tidak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Lalu datang Islam memuliakan perempuan dengan ayat yang menyatakan la tankihu ma nakaha abaukum, jangan kalian nikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh orang tua kalian, oleh bapak-bapak kalian, ayah-ayah kalian. Terkait anak-anak perempuan, Islam memberikan petunjuk tegas bahwa ayah itu dalam posisi wali mujbir. Anak setuju tidak setuju, kalau ayah sudah menikahkan, jalan. Kenapa berlaku hanya untuk ayah saja? Alasan dalam kitab fikih kata para ulama, likamali syafaqatihi 'alaiha, karena sempurnanya kasih sayang ayah ini kepada anak gadisnya. Tidak mungkin ayahnya ini akan menjebloskan anak gadisnya dalam pernikahan yang dia akan sengsara di dalamnya. Makanya orang-orang tua dulu, ayah-ayah dulu mempersiapkan calon suami untuk anaknya bukan ketika anaknya sudah besar. Ketika masih kecil, saya umpamanya ada anak perempuan, kawan saya ada anak laki-lakinya, kamu tantah kamu dua. Kiban tapi jodoh hanya dua. Dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau memang ada tabiat yang tidak benar, dididik bersama-sama. Ini dasar untuk menyatakan bahwa riwayat yang kedua tersebut tidak logis secara logika sosial saat itu, apalagi dengan logika agama di dalam ajaran Islam. Jadi yang benar adalah Fatimah itu selalu berharap di dalam doanya agar Ali itu menjadi suaminya. Jadi ketika Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, itu tidak menghadirkan Fatimah di Masjid Raya Baitur Rahman kayak sekarang ini. Dan itu terjadi langsung di rumah. Nabi datang ke rumah Rasulullah melamar Fatimah. Nabi tanyakan, mas kawin apa yang engkau miliki? Sampai akhirnya Nabi berikan kemudahan, bolehlah ad-dar'ul hatim, perisai dari besi. Lalu dihadirkan saksi, diijab qabul. Dibuat kenduri. Kenduri tersebut menurut riwayat, justru perisai itu dijual lagi oleh Nabi, dibelikan seekor kambing, kemudian diperintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk laksanakan kenduri dengan mengundang beberapa orang yang terbatas saja. Padahal itu yang nikah putri terakhir dari presiden yang sedang berkuasa. Bahkan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu tidak semuanya diundang. Itanya terus baca mat bagi cik undang. Kenapa? Karena ada fasilitas dari negara. Jadi ini antara Fatimah dengan Ali. Jadi jawaban yang kedua tadi tidak diterima secara strata sosial di masa itu, perempuan tidak punya hak suara. Yang kedua, walaupun Islam memberikan kehormatan kepada orang perempuan, tetapi tidak diterima bahwa ada seorang anak perempuan yang masih dara membantah wali mujibirnya. Dan yang ketiga, itu adalah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW yang pendidikannya sangat-sangat sempurna. Demikian, terima kasih.